Shalom Next Gen, kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk teman-teman. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita mau sama-sama tepuk tangan nih teman-teman. Yay! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Yay! I'm not gonna live by what I see, and I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yay, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita memuliakan namanya sebab Dia Allah yang layak. Haleluya. I believe in you. 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 Through you I can do anything. I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Jesus, we lift you higher. Hallelujah. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat melunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku.
keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Moneti, kembali lagi bersama saya Karmel dan Kisha di 180 News minggu ini. Nah, untuk info yang pertama, ada apa aja nih Mel? Nah, untuk info yang pertama, 180 selalu mengadakan menara doa nih Kisha setiap hari Sabtu pada pukul 14.30 via Zoom. Wah, cara joinnya gimana? Aku pengen banget dong ikut. Untuk join, kalian bisa catat ID Zoom yang tertera di layar. Nah, untuk yang ini 180 ada carousel loh buat kalian nih. Yuk kita bergabung dalam carousel karena dalam carousel tuh seru. Ada firman Tuhan, ada games, pokoknya seru deh. Untuk pastiin kalian ikut ya. Kalian bisa cek Instagram kita untuk info lebih lanjut. Cek kuy. Dan kalian join ibadah online pada setiap hari Minggu. Gimana tuh caranya? Kalian bisa cari di youtube.com/gbwtc di playlist Nation Teens. Nah, kalian harus banget nih ikut ibadah supaya kita bisa makin bertumbuh dalam Kristus. Oh ya, kalau kalian juga mau ibadah interaktif, kalian juga bisa loh join setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk kalian ikut bisa salin link ID dan password Zoom yang ada di layar ya. Nah, ini nih yang terakhir dan harus selalu diingat sama kalian semua. Wah, apa tuh? Pasti suka membaca Alkitab kan? Nah, betul tuh. Kalian wajib banget setiap harinya membaca Alkitab. SMA sudah bisa download di App Store dan di Play Store loh. Dan jangan lupa follow social media 180 karena bakal ada info-info di sana. Oke, sekian news minggu ini. Saya Karmel dan Kesha pamit undur diri dan sampai jumpa di news selanjutnya. Stay safe, Stay healthy, and God bless you. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kebesaranmu dan keagunganmu bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih bisa berkumpul hari ini di ibadah online. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah dan kamar kami Bapa. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, aku berdoa Tuhan biar setiap teman-teman yang mendengarkan memiliki hati yang lembut Tuhan, hati yang mudah diajar. Kami memiliki telinga seorang murid Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu dengan mudah Tuhan masuk dan biar firman itu bisa bertumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, welcome, selamat datang. Kita senang banget bisa ketemu lagi di Next Gen Online Service hari ini. Nah teman-teman, aku punya kabar gembira untuk kita semua ya. Akhirnya setelah sekian lama, hampir 2 tahun gitu kan ya, aku punya kabar gembira, yaitu ibadah offline kita sudah dibuka ya. Ibadah offline untuk Next Gen udah dibuka. Untuk 180, untuk teman-teman yang usia SMP dan SMA, itu ibadah offline-nya sudah dibuka. Kalian bisa lihat infonya di Instagram 180, jam berapanya dan gimana cara daftarnya kalau memang perlu daftar untuk offline. Nah, untuk FLCC atau teman-teman di usia kuliah yang masih ngampus nih, kita juga akan mulai ibadah offline, yaitu tanggal 21 November. Yes, 21 November atau minggu depan. Wow, akhirnya ya teman-teman, setelah hampir 2 tahun nih gak ketemu kalian semua, senang banget akhirnya saat ini tiba. Kita bisa ibadah offline lagi, sangat bersyukur pastinya karena semua kondisi sudah semakin membaik. Dan pastinya aku menghimbau teman-teman semua, yuk kita ikut ibadah offline, baik itu 180 buat teman-teman yang SMP atau SMA, dan juga yang teman-teman yang masih ngampus atau kuliah bisa join FLCC, oke? FLCC ibadahnya akan mulai minggu depan jam 10 pagi, oke? Untuk infonya bisa cek masing-masing di Instagram 180 dan Instagram FLCC. Pastinya semangat banget nih buat ketemu teman-teman semua, karena kita udah lama banget gak ketemu secara tatap muka ya kan. Pastinya akan ada suasana yang berbeda, akan lebih seru lagi ibadahnya karena bisa bareng sama teman-teman yang lain. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke series yang baru teman-teman. Series yang baru yaitu Even If. Meskipun aku nggak mau spoiler gitu ya series ini dari awal sampai akhir akan ngomongin tentang apa, tapi aku cuma mau bilang ke teman-teman bahwa series ini sangat-sangat luar biasa karena benar-benar powerful gitu. Kata-kata even if itu sangat powerful di dalam series ini gitu ya. Kita akan belajar bagaimana karakteristik Tuhan di tengah segala keadaan yang even if gitu. Tuhan itu nggak pernah berubah gitu ya teman-teman. Jadi aku mau ajak teman-teman buat kita antusias ikutin series ini, dan pastinya hari ini kita akan masuk ke bagian yang pertama, juga yang bagian yang sangat memberkati aku sih ketika aku mempersiapkan firman ini. Nah sebelumnya teman-teman, aku pengen ajak kita refleksi dulu nih. Ini udah bulan November ya, udah di tengah-tengah bulan. Berarti sampai 2021 ini selesai, kita tinggal sebulanan lebih lagi. Ya ampun, kerasa gak sih teman-teman? Ya mungkin ada yang jawab, gak kerasa, cepet banget. Tapi mungkin ada yang jawab, kerasa banget orang di rumah terus gitu ya selama pandemi. Oke, tapi intinya adalah, kalau buat aku sih 2021 ini pastinya sangat memorable ya. Buat kita semua, khususnya satu dunia ini pasti memorable gitu 2021. Yang gimana kita masih ngalamin pandemi, bagaimana kita PPKM, bagaimana kita nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu kan. Tapi untuk aku pribadi 2021 itu memang berkesan karena banyak sekali hal-hal yang terjadi, baik hal buruk maupun hal baik di 2021. Dan nggak kerasa buat aku, ternyata udah November aja ya, sebentar lagi 2021 udah mau berakhir.
Mungkin buat teman-teman juga tahun 2021 ini adalah tahun yang menarik mungkin, tahun yang bersemangat ya kan, kalian mendapatkan banyak kesempatan baru, kalian mendapatkan banyak berkat, kalian mendapatkan banyak kebahagiaan di tahun ini. Tapi mungkin ada juga buat teman-teman beberapa dari antara kalian yang mungkin tahun ini tahun yang berat, tahun ini tahun yang kalian mengalami kehilangan orang-orang yang kalian kasihi. Mungkin kalian bisa tahun ini adalah tahun yang menyedihkan mungkin buat kalian, tahun yang menantang buat kalian karena begitu banyak persoalan yang terjadi. Tapi anyway, apapun makna tahun 2021 buat kamu, aku cuma mau bilang kalau kamu luar biasa udah bisa bertahan sampai bulan November ini. Kamu luar biasa udah bisa hampir menyelesaikan 2021 ini teman-teman. Dan aku cuma mau bilang, apapun kondisi kita, terima kasih sudah berusaha lakukan yang terbaik. Terima kasih udah mau selalu berusaha untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kamu. Dan yang pastinya teman-teman harus ingat bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi teman-teman, kita akan menyelesaikan tahun ini pastinya dengan sukacita. Kita pastinya akan melewati tahun 2021 ini dengan berkesan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kamu gak sendirian, kamu gak perlu menyerah. Kita akan jalanin, kita akan selesaikan tahun 2021 ini bersama-sama. Nah, ketika aku mikirin gitu ya, segala hal yang terjadi di tahun 2021 di dalam hidup aku, apa yang terjadi di sekeliling aku cuma mau bilang kesimpulannya adalah satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Ya kan, ini statement ini pasti kita juga udah sering dengar gitu ya dari orang-orang. Satu hal yang paling pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Karena dalam kehidupan ini pasti ada ketidakpastian. Gak mungkin hidup kita semuanya pasti-pasti aja ya kan. Even kita orangnya mungkin udah planning banget. Kita orangnya udah benar-benar pokoknya hidup gue tuh gue udah tertata sampai 20 tahun ke depan gue udah tahu gitu. Tapi pasti gak akan terjadi sesuai dengan persis plek-plek sesuai dengan plan kita. Pasti ada ketidakpastian yang kita alami. Even kita harus misalkan kita harus makan apa aja itu kita ada yang ketidakpastian. Misalkan kita udah mikir nih besok gue mau makan nasi goreng gitu. Tapi tetap akan ada ketidakpastian teman-teman, karena belum tentu besok abang nasi gorengnya jualan gitu kan. Bahkan untuk hal-hal kecil kayak gitu aja tuh ada ketidakpastian. Dan satu hal yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri, ya kan? Satu hal yang gak akan pernah berubah di dunia ini adalah fakta bahwa perubahan itu akan selalu terjadi teman-teman. Selalu terjadi. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang perubahan. Ya, di series Even If ini kita akan belajar soal change. Perubahan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal perubahan itu ada yang baik, ada perubahan yang buruk ya dalam tanda kutip. Jadi ada perubahan yang wow, positif banget bikin kita makin happy, tapi ada perubahan-perubahan yang bikin kita jadi bergumul gitu, perubahan-perubahan yang bikin kita mungkin kecewa, sedih gitu ya. Contohnya apa? Perubahan yang good change gitu ya. Contohnya ketika kita lagi PDKT ya kan, terus tiba-tiba ditembak, maksudnya bukan tiba-tiba ditembak ya, bahasanya gak enak. Kita PDKT, kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa tahun PDKT, akhirnya kita ditembak ya kan, kita diminta diminta lanjut ke jenjang yang lebih serius, jenjang hubungan yang lebih serius gitu kan. Nah itu kan good change ya nggak? Ya kan, itu kan pasti yang ditunggu-tunggu ya kan, banyak orang. Ya ampun, akhirnya gue ditembak ya kan, akhirnya dia mau ngejalani hubungan ini secara resmi sama gue gitu kan ya. Itu kan good change. Terus mungkin good change yang lain, misalkan dipromosi, teman-teman ada yang dipromosi, jadi ketua BEM, jadi ketua himpunan ya kan, jadi ketua OSIS, atau mungkin kalian mendapatkan penghargaan, kalian menang lomba, itu kan ada promotion ya kan, itu good change ya kan, kita senang, kita merasa bangga. Atau mungkin good change-nya bisa juga mendapatkan rezeki baru ya kan, misalkan orang tua kita bisnisnya lancar banget, dapat project baru, project besar, nah itu kan good change ya kan, mendapatkan rezeki baru. Atau mungkin good change yang lainnya, khususnya mungkin buat cewek-cewek nih,
kurusan ya kan, perubahan bentuk fisik ya kan, yang tadinya berapa kilo terus kita diet, terus kita olahraga, kita jaga pola hidup sehat, terus kita jadi kurusan ya kan, badannya lebih ideal. Nah itu juga good change ya kan, kita jadi lebih percaya diri dan sebagainya. Nah itu kalau kita ngomongin soal good change atau perubahan yang positif, perubahan yang bikin kita senang. Tapi ada juga perubahan yang dalam tanda kutip bad change, karena perubahan yang berat lah gitu untuk kita. Contohnya apa? Contohnya kita harus pindah keluar kota ya kan. Ini mungkin bisa jadi good change buat beberapa orang, tapi bisa juga jadi bad change ya kan. Harus pindah keluar kota, pindah sekolah, pindah kampus, pindah tempat tinggal, pindah gereja, kayak aduh teman-teman baru. Benar-benar aduh gimana nanti gue di sana nggak punya teman, nggak ada kenalan di sana, mesti mulai benar-benar kayak lembaran baru, harus kenalan lagi, semuanya kayak orang asing di sana ya kan. Enggak, sebagian dari kita nggak suka sama perubahan itu, harus pindah keluar kota, itu kan sangat drastis gitu. Atau mungkin bad change-nya itu adalah kita mengalami sakit, atau mungkin orang-orang yang kita kasihi mengalami sakit. Yang tadinya sehat-sehat aja akhirnya sakit gitu kan. Itu kan perubahan yang tidak enak, perubahan yang menyedihkan. Atau mungkin kehilangan orang yang dikasihi, atau mungkin kehilangan pekerjaan ya kan, karena pandemi ini banyak orang yang harus di PHK ya kan, kehilangan pekerjaan, itu kan bad change. Nah jadi setiap orang pasti pernah mengalami good change dan bad change lah gitu, nggak mungkin salah satunya doang. Nah aku mau cerita dulu nih teman-teman. Jadi kalau biasa mungkin aku sharing itu dari hal-hal yang sudah berhasil aku jalani gitu kan ya. Aku share, ya teman-teman dulu aku gini, sekarang aku gini gitu. Tapi ternyata topik hari ini, even if part 1 ini adalah topik yang sedang aku jalani di dalam fase hidup aku sekarang gitu. Jadi aku hari ini ngomong sama teman-teman di posisi yang aku sedang ada di dalam lembah itu gitu. Aku sedang mengalami itu, dan ya aku mau share aja apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, dan ya gimana lah cara aku menjalaninya sekarang ini yang masih di dalam tengah-tengah season ini gitu. Perubahan tahun 2021 ini begitu banyak sih perubahan-perubahan cukup signifikan yang terjadi dalam hidup aku gitu. Ya ada good changes tentunya ya kan, ada good changes di mana aku bisa dipertemukan dengan orang-orang yang lebih spesifik lagi sesuai dengan passion aku dan panggilan aku. Itu adalah good changes, aku senang banget akhirnya mendapatkan network itu. Tapi ada juga bad changes teman-teman. Jadi di tahun ini, dari tahun lalu sih sebenarnya, sejak pandemi gitu kan, orang tua papa aku kehilangan pekerjaan ya kan. Ini adalah very bad changes for us, karena papa mamaku itu dari dulu adalah karyawan. Kita nggak punya bisnis sendiri, adalah karyawan. Kita nggak pernah ngebayangin kalau papaku akan kehilangan pekerjaan tuh sekarang gitu. Aku nggak pernah ngebayangin itu sih. I think it's too soon gitu. Kehilangan pekerjaan, dan ya ada masa-masanya gitu bergumul banget. Aduh gimana nih, belum dapat pekerjaan lagi. Dan aku pun sedih ngelihat dia sedih, bosen di rumah gitu ya, karena udah biasa kerja, udah biasa produktif gitu kan ya. Dan juga bad change lainnya, misalkan contohnya kalau papaku kehilangan pekerjaan, mamaku di kantornya, mamaku masih ada pekerjaan, masih ada pekerjaan di kantor, tapi ada perubahan kepemimpinan di kantornya, sehingga sekarang suasana kantornya tuh gak enak banget, sangat menekan ya kan. Pokoknya udah gak nyaman banget deh, karena ada perubahan struktur kepemimpinan di perusahaan itu. Nah jujur tahun ini adalah tahun yang gak mudah teman-teman buat aku, karena apa ya, bingung banget. Aku gak bisa lakukan apa-apa terhadap perubahan itu. Dan itu bukan masalah kecil gitu ya, karena kan masalah pekerjaan, ini kan masalah mata pencarian, masalah pendapatan ya kan, masalah untuk menjalani kehidupan gitu loh. Secara materi seperti apa gitu kan kalau nggak ada pekerjaan gitu kan. Jadi ini adalah perubahan yang menurut aku sangat signifikan di dalam hidup aku, dan membawa dampak yang cukup besar untuk keluarga aku, untuk kita semua, baik untuk orang tua aku sendiri, untuk aku, dede aku. Jadi kita semakin wow, ini ada suatu guncangan nih dalam keluarga kita gitu. Nah, sedih teman-teman, sedih, bingung ya kan harus ngapain ya.
sempat juga bertanya-tanya kepada Tuhan gitu, kayak kenapa kita mengalami ini, padahal kita taat di dalam pengelolaan keuangan kita, misalkan kayak gitu ya. Tapi ya walaupun sulit gitu kan, walaupun kita tetap sedih atau apa, tapi memang di satu sisi pun kita tahu gitu loh bahwa ya ini adalah saatnya kita tuh melatih iman kita naik kelas gitu loh. Jadi ya you know that feeling ketika lu tahu yang benar, tapi ya di satu sisi nggak bisa dipungkiri juga lu juga merasa ini berat gitu. Nah, hari ini aku mau share dari Ibrani 13, teman-teman. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Menurut aku ini ayat yang sangat bagus, yang sangat menguatkan. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, di ayat yang kelima, 5b dibilang kayak gini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dan di ayat yang ke-8 dibilang, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amin, amin. Tadi aku udah bilang di awal gitu kan, bahwa sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi selama kita hidup di dunia ini, teman-teman, kamu gak akan pernah stop ketemu sama yang namanya perubahan. Tapi teman-teman, di Ibrani dibilangin, bersyukur ya di tengah-tengah segala perubahan yang selalu terjadi. Di tengah-tengah segala ketidakpastian yang selalu terjadi, Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. God doesn't change even if everything around us does. Tuhan gak pernah berubah meskipun segala sesuatu di sekeliling kita berubah, teman-teman. Ketika segala sesuatu di sekeliling kita uncertain, tidak pasti, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pasti. Ketika segala sesuatu di sekeliling kita turn back from us, menjauh daripada kita, memalingkan wajahnya daripada kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika segala sesuatu terlihat buntu, clueless, kalian kayak udahlah ini kayaknya udah nyerah aja, udah gak ada jalan keluar, bener-bener rasanya tembok di mana-mana dan kalian nggak tahu harus ngapain lagi. Ketika segala sesuatu clueless, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tuh nggak pernah berubah, kasihnya Tuhan nggak pernah berubah untuk kita. Tuhan selalu menyertai kita dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu nggak pernah berubah, teman-teman. Kasih setia Tuhan nggak pernah berubah. Amin. I think it's very powerful gitu, karena apalagi ketika aku lagi ngalamin ini gitu ya, teman-teman. Terkadang tuh cuma bisa, aduh gimana ya, maksudnya ini perubahannya sangat affect me so much gitu, sangat mempengaruhi aku dengan luar biasa gitu, baik secara mental ya kan, baik secara pemikiran. Jadi harus mikir, aduh kedepannya harus gimana nih, gini, gue anak sulung nih, gue harus gimana nih, karena orang tua gue udah gak dapat pekerjaan lagi nih, gini. Jadi banyak tekanan gitu. Tapi Tuhan tuh nggak pernah berubah, dan di sini aku cuma ngomong, ya Tuhan nggak pernah berubah, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap peduli, Tuhan akan melakukan sesuatu gitu. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya sama seperti Tuhan menolong aku di masa-masa yang sebelumnya gitu. Nah teman-teman, aku mau ngomong pakai perumpamaan nih biar teman-teman lebih jelas lagi gitu kan ya.
Kalau teman-teman lihat nih di layar, silakan ditampilkan. Ini adalah gambar pohon ulin. Pohon ulin. Pohon ulin ini adalah pohon tertua di Indonesia. Wah, usianya itu udah lebih dari 1000 tahun, teman-teman. Pohon ulin lebih dari 1000 tahun. Dia pohon tertua di Indonesia dan dia masuk dalam kategori pohon terbesar di dunia. Dia masuk berapa besar gitu? Dia masuk kategori pohon terbesar di dunia. Bisa bayangin pohon terbesar di dunia ada di Indonesia juga. Dan ini letaknya ada di Taman Nasional Kutai di Kalimantan. Nah, kalau teman-teman lihat nih di gambar, itu pohon ulin ini sangat besar, sangat tinggi dan sangat kokoh itu ya. Batangnya itu sangat kokoh, gak bisa dulu mau pukul-pukul mau apa tuh gak bisa gitu. Nah, pohon ulin ini udah ada di situ selama lebih dari 1000 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangin gak? Ketika ada hujan, baik itu hujan gerimis doang sampai hujan badai, ketika lagi musim kemarau, ketika lagi terik-teriknya, ketika lagi ada angin kencang, ketika lagi ada kabut, segala macam cuaca, perubahan cuaca di sekitar pohon itu, dia tetap kokoh, dia tetap berdiri sampai 1000 tahun lebih. Sampai dia bisa bertumbuh sebesar itu. Nah, pohon ulin ini menggambarkan Tuhan, teman-teman. Sama seperti Tuhan yang tadi aku bilang, Tuhan itu tidak pernah berubah. Meskipun apapun yang terjadi di sekeliling kita, segala perubahan, ketidakstabilan, ketidakpastian di sekeliling kita, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap kokoh seperti pohon ulin ini. Tuhan itu tetap berdiri kokoh di titik itu gitu. Ya, jadi Tuhan itu seperti pohon yang sangat besar, sangat kuat, yang tidak tergoncangkan dalam cuaca apapun, dalam situasi atau kondisi apapun. Dan ketika kita juga tertanam di dalam Tuhan, ketika kita juga berakar, when we rooted in Christ, ketika kita tertanam di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga akan menjadi seperti itu gitu. Jadi pohon yang tertanam, berakar, kuat, dan stabil gitu. Kita nggak terguncang. Ya teman-teman, jadi pohon ulin ini menggambarkan seperti pribadi Tuhan yang begitu kokoh, dan kita sebagai ranting-rantingnya pun harus tertanam berakar di pohon itu, pohon yang kuat itu. Di Mazmur 102 ayat 25 sampai 27 teman-teman, ini juga adalah ayat yang sangat bagus menurut aku. Mazmur 102 ayat 25 sampai 27. In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like clothing you will change them, and they will be discarded. But you remain the same, and your years will never end. Amin. Di Mazmur dikatakan teman-teman, Allah yang menciptakan bumi, ya kan, langit dan segala isinya. Nah, bumi dan segala isinya itu bisa sirna, bisa lenyap gitu teman-teman. Tapi but you remain the same. Tapi Tuhan remain the same. Tuhan itu tetap sama. Dan tahun-tahunnya tidak akan berakhir. Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang kekal, Alfa dan Omega. Amin. Jadi ketika kita fokus, ketika kita rooted in Christ, ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita tinggal berdiam di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang sama, maka kita akan menjadi steady, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tegar, kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi secure, kita akan menjadi stabil. Karena Tuhan di tempat kita berpegang itu tidak akan berubah meskipun situasi apapun itu berganti-ganti berubah. Ya. Amin. So God doesn't change even if. Banyak nih even if ya teman-teman. Because God never change. God doesn't change even if. Yang pertama,
Meskipun kamu mungkin habis melakukan sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan, kamu merasa, gila, gue udah melakukan kesalahan yang sangat besar, gue udah sangat hina. But His love for you never change. Wow. Meskipun kamu udah melakukan kesalahan yang besar, meskipun kamu udah ngerasa, gila, gue udah sangat hina, gak layak lagi untuk ketemu sama Tuhan, but His love for you never change. Kasih Tuhan buat kamu gak pernah berubah. Tidak pernah berkurang, teman-teman. Karena apa? Dari awal Tuhan memutuskan untuk mengasihi kamu, Tuhan memutuskan untuk menebus kamu bukan karena kamu baik. Bukan karena kamu tidak melakukan sesuatu yang hina, bukan. Karena memang dari dasarnya kita udah berdosa, kita udah hina. Tapi Tuhan memilih mengasihi kita dengan batas yang maksimal itu, yang gak ada yang bisa menandingi. Yaitu karena Tuhan memang membuat keputusan itu, gue pengen mengasihi kamu gitu. Jadi God doesn't change, His love never change even if you did the wrong things. Yang kedua, God doesn't change even if kamu mengalami penyakit, kamu mengalami, mungkin kamu kecelakaan, kamu mengalami sesuatu yang permanen, perubahan permanen dalam tubuh kamu. Mungkin kamu jadi gak bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam tubuh kamu. But His love never change. And His ability to listen to your prayers never change. Kemampuan Tuhan untuk mendengarkan doa dan seruan kamu tidak akan berubah. Meskipun kondisi fisik kamu berubah, meskipun kamu berubah gitu, ada kekurangan-kekurangan taman, tapi kemampuan Tuhan untuk mendengar doa kamu, untuk menjawab doa kamu tidak berubah. God doesn't change even if everything seems a mess. Semuanya terlihat berantakan, semuanya terlihat kacau, semuanya terlihat membingungkan, semuanya terlihat clueless atau terlihat stuck, terlihat buntu. But His ability to control the world, kemampuan Tuhan untuk mengontrol dunia, kemampuan Tuhan untuk membuka jalan keluar, kemampuan Tuhan untuk melakukan mujizat, never change. Amin. Amin, teman-teman. Wow. Bisa bayangin gak sih teman-teman, bahkan ketika semuanya tuh gak bisa dipercaya lagi, ketika semuanya tuh udah begitu kacau dan begitu membingungkan, tapi kemampuan Tuhan untuk menolong kamu, untuk melakukan mujizat di dalam hidup kamu tidak berubah. Tuhan yang sama, yang udah menolong kamu di hari-hari sebelumnya, Tuhan yang sudah menunjukkan kasih dan kebaikannya di dalam hidup kamu, Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu, Tuhan yang sudah menunjukkan kamu apa itu keajaiban, apa itu mujizat, Tuhan yang sama masih bisa melakukan itu dalam hidup kamu. Tuhan yang sama kuasanya gak pernah berubah di dalam hidup kamu. Jadi mungkin teman-teman kalian sekarang lagi ngalamin changes yang gak enak ya, bad changes. Aku gak bilang ketika kita tahu, oh ya Tuhan tidak pernah berubah, artinya semua situasi kita menjadi membaik. Enggak juga teman-teman, perubahan ini tetap terjadi dan ini tetap gak enak. Tapi ketika kita tahu ya Tuhan tidak pernah berubah, kita jadi ingat, ini kuncinya, you have to remember. Remember apa? Kita ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Apa yang udah Tuhan pernah lakukan di dalam hidup kita. Kita ingat-ingat, kita nostalgia. Yang kedua, masa-masa di mana kamu merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kamu mengalami mujizat Tuhan. Kamu ingat-ingat masa-masa ketika kamu ditolong Tuhan. Jadi ketika kita lagi dalam masa-masa sulit ini ya, perubahan-perubahan ini, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita ingat masa-masa Tuhan menolong kita, masa-masa kebaikan Tuhan, masa-masa Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita ingat-ingat tuh, supaya kita tahu, oh ya Tuhan udah pernah lakukan ini dalam hidup gue, dan ini Tuhan yang sama, tidak pernah berubah, akan sanggup melakukan itu lagi di dalam hidup gue. Ya, if God was faithful or committed to you in that circumstances or season of your life before, then you can stay rooted in the belief that He will be faithful again after.
Kalau Tuhan dulu bisa menolong kamu, Tuhan dulu tidak meninggalkan kamu dalam season hidup itu, maka Tuhan juga gak akan meninggalkan kamu sekarang. Tuhan akan tetap setia again and again and again di dalam kehidupan kamu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin, gue gak pernah ngerasain kebaikan Tuhan, gue juga belum pernah kenal Tuhan, this is my first time listening about Jesus gitu ya. It's okay. Aku cuma mau bilang kalau teman-teman belum pernah ngerasain kebaikan Tuhan, mungkin teman-teman gak bisa ingat satu memori pun tentang teman-teman merasakan penyertaan Tuhan. Then you can just think about something good that happened before. Kamu bisa mikirin hal-hal baik yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau hal-hal baik itu bisa terjadi di masa lalu, maka hal-hal baik itu pun bisa terjadi lagi di dalam hidup kamu. Or kamu bisa dengerin cerita orang lain. You can listen to other people's story, dari mentor kamu, dari teman-teman small group kamu. Kamu bisa tanya, apa sih cerita kebaikan Tuhan dalam hidup kamu? Aku yakin mentor kamu bisa ceritain, small group leaders kamu bisa ceritain kebaikan Tuhan yang udah pernah dia alami begitu banyak. Karena meskipun kamu belum mengalami ya, tapi kalau kamu dengar cerita dari teman-teman seiman kamu gitu ya, bahwa mereka pernah mengalami, dan kan kamu percaya sama Tuhan yang sama nih, ya kan? We believe in one God. Tuhan yang sama yang kita sama-sama percaya itu juga bisa melakukan hal-hal ajaib itu di dalam hidup kamu. Amin. Oke, jadi teman-teman, if God can do it to them, He will do it in your life too. Dia juga akan menolong kamu, dia juga akan menyelamatkan kamu, dia juga akan ada bersama-sama dengan kamu. No matter what happens in our life, no matter what change we are facing, gak peduli perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, we can count on Him. Kita bisa bersandar penuh pada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu yang sangat luar biasa, buat kebenaran-Mu yang sangat memerdekakan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur punya Allah yang kekal, kami bersyukur punya Allah Alfa Omega, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya dan pertolongannya dalam hidup kami. Bapakku, hari ini mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, kalau mereka mungkin sedang mengalami perubahan-perubahan dalam hidup mereka, mengalami ketidakpastian, mengalami persimpangan jalan ataupun kebingungan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang menolong Bapak-bapak rohani kami, Engkau Allah yang menolong kami di masa lalu, Engkau juga yang akan ada bersama dengan kami di masa kini dan masa depan. Engkau juga adalah Allah yang ajaib, yang sanggup memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan untuk setiap kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, terima kasih karena Engkau tidak pernah berubah. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Aku berdoa untuk kehidupan setiap teman-teman yang ada di sini Tuhan, biar Engkau berkati sekolah, kuliah, pekerjaan mereka. Engkau juga yang memberikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka lakukan. Engkau buat berhasil. Jagai juga tutup bungkus keluarga kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar kami selalu aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bersyukur kami ditempatkan di bangsa yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya bisa memimpin, mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar terus Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu Tuhan memenuhi bangsa kami, supaya bangsa kami semakin berkenan, semakin dekat di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.